Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang kehormati, marilah kajian tafsir Al-Quran pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an wa ashabih. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sekalipun hujan kita bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah itu dalam bentuk surat-surat sampai 114 surat. Kita dipersilakan membaca surat cinta dari Allah kepada kita semua. Boleh membaca yang panjang, surat Al-Baqarah, boleh membaca surat Ali Imran, boleh membaca surat An-Nisa, boleh membaca surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya. Tapi juga boleh membaca yang pendek-pendek seperti surat Ikhlas, Al-Kautsar, surat Wal Asr dan lain sebagainya. Itulah indahnya orang beragama, sehingga kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar tidak salah jalan. Sebab kita semua adalah sedang menuju perjalanan terakhir, menuju jalan yang istimewa, namanya kehidupan yang abadi, yaitu disebut kehidupan baka. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratu lebih bagus dan lebih kekal. Untuk itu marilah kita sedapat mungkin memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengantarkan kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing kita menuju jalan yang lurus, yang benar, agar kelak kita bisa ketemu beliau di akhirat kelak atau di surga. Karena Allah, Nabi mengatakan yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Kalian atau manusia digiring, dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Dan kan sedangkan kita sudah mencintai sejak dunia, bahkan sampai kelompoknya menjadi kelompok pecinta Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammadiyah. Maka kita jangan ragu lagi menjadi orang Muhammadiyah, karena yang mendapatkan legalitas pengikut Nabi hanya satu, yaitu Muhammadiyah. Selain Muhammadiyah hanya di mulut, tapi tidak sampai lahir dan batin. Dan ternyata itu sesuai dengan firman Allah ayat 31 Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti aku, konsekuensinya yaitu
yuhibbukum kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dan diampuni oleh Allah. Jadi hanya karena mengikuti Nabi kita diampuni segala dosa kita dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sambil menunggu yang hadir yang lain, kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat 7. 75 kemarin 75 atau ya. Sekarang 74 lagi, monggo. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsyarun. Ulang lagi. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsyarun. Wattakhadhu dan mereka mengambil atau menjadikan, boleh, atau menempatkan. Wattakhadhu dan mereka menjadikan atau mengambil alihatan, Tuhan-Tuhan atau sesembahan, beberapa sesembahan, sebab sesembahannya satu dengan yang lain berbeda. Bagaimana diketahui di Mekah pada waktu itu ada 360 sesembahan. Setiap orang membuat sesembahan sesuai dengan khayalannya. Ada yang membuat sembahan persis Pak Ruslan, ada yang persis Pak Abror, tergantung yang diidolakan seperti apa. Nah, kalau sekarang ya patung lah, patung. Mereka orang musyrik itu tidak percaya diri bahwa untuk menyampaikan permohonan kepada Allah itu harus lewat orang-orang yang suci, orang-orang soleh, sehingga orang-orang soleh menjadi kedudukan istimewa. Kalau berdoa selalu dengan perantara mereka agar doanya diijabahi. Itu disebutkan juga dalam surat Az-Zumar. Walillahi dinul khalis. Milik Allah agama yang murni, yang asli, yang original. Sedangkan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, mereka mengatakan mana budum la yukarum, kalau nak dileke pengen atau jangan minta perantara sahabatnya, mana buduhum, jangan ngekubur terus, ngekuburan terus. Dijawab, aku ora nyembah Syekh Siti Jenar, aku ora nyembah Syekh Abdul Qadir, aku ora nyembah Syekh Sunan Kalijogo, aku ora nyembah Syekh Sultan Bata, tapi illa yuqarribuna, tapi agar mereka mendekatkan aku kepada Allah. Pasti ada harapan. Orang datang ke kuburan wali itu mesti ada harapan. Tidak mungkin tanpa harapan. Hanya mendoakan orang mati masa tidak boleh. Kalau mendoakan orang mati kan dari rumah bisa, di mana aja bisa. Nah, contohnya orang yang khutbah mesti mendoakan orang mati. Allahumma maghfir lil mu'minin minat wal muslimat al ahya'i wal, sing mati maupun sing urip, keduanya didoakan. Lah kok ndak ya apa?
datang ke kuburan, coba. Terus dia alasannya untuk mendekatkan diri. Ternyata dalam tafsir itu jelaskan bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Mereka untuk mengharapkan pertolongan agar besok ditolong. Nah, terus lagi dikai syafaat. Padahal syafaat itu banyak milik Allah. Az-Zumar ayat 14. Qul lillahi syafa'atu lillahi jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Muhammad bahwa syafaat milik Allah sepenuhnya. Yang menguasai bumi langit semuanya Allah. Dan nanti akan kembali juga kepada Allah. Tidak minta kepada selain Allah. Lah kita tidak boleh minta kepada Nabi Muhammad SAW minta syafaat, tidak boleh. Jadi kalau minta pada wakar nanti diberi syafaat boleh. Ini yang sering salah kaprah kan. Ya Nabi Allah isfa'lana, wahai Nabi Allah dengan syafaati kula niku doa syirik. Nah, harus paham betul. Terus sering dilakoni oleh orang-orang yang mbah paham ora, nak tiara ora paham wong kiai. Oh diarani paham kok ngono. Yang ketok wela-wela itu ya Sayyidi, ya Rasulullah, agisni sari ambiatillah, adrikni, jumpailah aku, tangkaplah tanganku agar menuju Allah yang benar. Ini adalah doa syirik. Sekali lagi jangan terus-terus, tapi yang jangan balu ngamini kok. Nunggunya kabupaten kan, dungane ngono kuwi. Ya Syekh Abdul Qadir Jalil Aghithni, tolonglah aku, syariat cepat-cepat. Bijatillah dengan alasan bijatillah dengan kekuasaan Allah. Ini Masya Allah doa seperti itu sudah masyhur di Demak khususnya. Bahkan orang membaca kisah orang-orang soleh itu dianggap itu sebagai sarana untuk mencintai dan akan mendapat pertolongan. Contohnya kisah Syekh Abdul Qadir, jelas-jelas itu ada kesalahpahaman di dalamnya. Jadi membaca kitab atau karangan yang terkait dengan biografi seorang itu bukan untuk minta tolong pada yang ditulis, tapi mengambil pelajaran. Syekh Abdul Qadir itu seperti itu. Salah satu sifat Syekh Abdul Qadir itu tidak mau menerima hadiah dari raja atau presiden yang hadiahnya tidak jelas, bukan dari gajinya tapi diambil dari anggaran. Itu seorang wali seperti itu. Kok do maca ngono, apa namanya, eksekutif itu do maca yang ngono, berarti kan orang mengambil pelajaran. Ini tujuannya seperti itu. Jadi ulama yang soleh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak mau menerima hadiah termasuk parsel, lebaran atau kurban yang diambil dari anggaran negara. Mau kalau pribadi. Sehingga ketika ada orang lapor, Tuan Syekh Abdul Qadir tidak mau menerima hadiah saya dengan alasan itu uang negara, bukan uang pribadi. Tenan bang, diparani. Itulah jantung terbuka, ndak apa-apa. Namanya raja presiden mendatangi rumah ulama. Betul saiki ulama mendatangi. Nah, itu. Mula Pak Sugeng nalika dadi camat, kiai-kiai do teko kabeh. Sebelum tujuannya apa? Minta bantuan. Musolane rusak. Dan keterak banjir. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Lah kita menurut aturan mengikuti sejarah itu tidak boleh seperti itu. Maka dilanjutkan, apa tujuannya mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu agar mereka menolong. Menolong apa? Menolong macam-macam. Contohnya biar diangkat jadi pejabat,
biar mendapat rezeki yang berlimpah ruah, biar didekatkan kepada Allah seperti tadi surat Az-Zumar ayat 3. Ya, biasanya tanggal 17 ngene iki di Demak itu ada acara baca Yasin karena sebagai hari bersejarah hari turunnya Al-Quran alasannya dengan tujuan 3 masalah. 1, dipanjangkan umurnya, ini biasa itu dengan orang ngandel mongko melu mrono nang masjid mesti ana ngono kuwi wis nggih bengi Bang biasanya tanggal 17. Yang kedua, diberi rezeki yang luas. Yang ketiga, diberi mati husnul khotimah. Dengan milah sing ndi? Kalau mati saya mati saya husnul khotimah pas Ramadan mati, itu dianggap husnul khotimah. Husnul khotimah itu dimulai dari amalan sehari-hari selalu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau ingin husnul khotimah, itulah tujuannya dijelaskan. Padahal tujuannya la'allahum yunsurun, agar mereka apa? Berhala-berhala. Nak cara ahli bahasa, kok la'allahum, hum itu adalah kata ganti nama untuk orang banyak yang berakal. Hum, nama domir hum itu adalah untuk kata ganti nama. Kata ganti nama hum, mereka kok jamak mudzakkar. Berarti mereka rata-rata wong sing digawe patungku tokoh lanang-lanang. Namanya soleh. Nah, saking agai saking banyaknya orang namanya aulia. Aulia itu wali-wali. Nah, yang jangan anggap wali itu didatangi dengan berdoa untuk minta perantara agar diberi rezeki, agar maka yang datang ke rumah Pak Kawi dengan nadar, kalau mangke nak diparingi rezeki kula kathah kula damel masjid mriku. Dadi ning kono ana masjid apik nene Pak Kawi di Jawa Timur rumahnya namanya Gunung Kawi. Jangan keliru. Padahal mereka tidak bisa menolong sedikit pun kepada orang yang memuja-muja, memuji-muji datang ke kuburnya itu. Bahkan mereka lebih lemah, lebih rendah, lebih hina karena dibuat dari batu. Dari apa-apa. Bahkan dia di ana bocah mopoi tahu. Mopoi tahu Bu? Mopoi patung dengan kotoran ora iso apa-apa. Tidak pernah istilahnya kualat. Lah kita itu kadang-kadang bapak ibu dhewe sing ngajari sing ora apik. Ana bocah sing wani jotos atau ngidoni patung kualat Bu. Akhirnya kualat tenan sebabnya saya dimakan jambu mete kualat, kepalanya pernah lihat jambu mete. Nah, itulah namanya kualat, sirai ning ngisor. Padahal rano manungsa sirai di bawah. Sekali lagi la'allahum yunsurun, mereka pasti berharap agar ditolong besok, maksudnya besok hari kiamat. Ingkang kula ajeng-ajeng syafaatipun benjing dina kiamat. Pada syafaat itu milik Allah. Mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, berinfaklah, ora usah ngenteni Ramadan, berinfaklah dari sebagian aja apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari. Harta itu tidak ada gunanya. Khullatun, persaudaraan tidak ada gunanya.
Syafaatun juga syafaat tidak ada gunanya kecuali kanggo Pak Mukhlis tok. Kanggo wong sing mukhlis itu bersih. Sing untuk syafaat wong Pak Mukhlis. Syafaatun. Jadi itu sejalan olah juga mereka itu orang-orang kafir, orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu namanya kafir. Itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 berapa? 254. 255 itu surat apa ayat? Ling-ling, gue ini jaluk kursi kok berarti ayat kursi itu 255 di Al-Baqarah 255 namanya ayat kursi. Senengannya kursi tapi arti ayat kursi. Selanjutnya dijelaskan oleh Allah, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Tak ulangi lagi. La yastati'u aja tak. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. La yastati'una, mereka tidak kuasa, tidak mampu nasrahum menolong manusia, tidak bisa apa-apa. Kenapa? Mereka sih ngayal datang nanti nar poso apa arbodo kuburan kebuak benak nebo kembang kabeh kaya apa kembange layu kabeh sehingga layu sebelum berkembang. Sekali lagi ini banyak terjadi di masyarakat. Kasihan tuh mereka mengaku Islam tapi mereka pemuja kuburan. Dikatakan itulah ciri khas apa namanya? Ciri khas apa? Sing Rasul mentereng ciri khas apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal Islam Indonesia ya suka kuburan. Nah, orang suka kuburan dianggap Wahabi. Padahal Wahabi, nah sholat tarawih diikuti. Sholat tarawih orang Indonesia itu mengikuti Wahabi 20 rakaat. Apalagi Jumatan adanya 2 kali. Siapa yang mengikuti? Yaitu yang Wahabi. Jangan kita diam-diam membenarkan seakan-akan kita itu Wahabi. Kita itu Islam yang original. Muhammadiyah itu berusaha agar yang dilakukan itu berdasarkan hujjah, dalil, tanpa embel-embel kecuali hanya sunnah makbulah dan Quran. Maka dikatakan ar-rujuk. Rujuk itu kembali ilal Quran wa sunnatil qabilah wa sunnatil makbulah, dan sunnah yang diterima dalam sesuai dengan hukum sunnah. Ada sunnah makbulah, ada sunnah mardudah, ada sunnah mungkaroh, ada hadis yang mungkar seperti hadis mungkar itu saya baca di perpustakaan di Madinah itu termasuk tadi minta dengan baca sin 3 kali itu sunnahnya sunnah mungkaroh. Termasuk sholat Lailatul Qadar itu sunat mungkar, tidak ada dasarnya. Nabi tidak pernah melakukan sholat Lailatul Qadar. Yang ada sholat seperti biasa kita, sholat taraweh. Nak poso jenenge sholat taraweh, nak di luar poso namanya sholatul lail, nak berturu jenenge tahajud. Sama itu mengerjakannya. Ini harus dipahami betul, orang Muhammadiyah harus paham. Di sholat malam itu nak poso disebut tarawih, nak poso qiyamul, nak oleh nglakoni berturu namanya tahajud. Paham? Podo oleh nglakoni podo 8 tambah 3 11. Ini kadang-kadang dicampur aduk ora. Nak tahajud bidwi akhirnya wis sholat tarawih saya beline sholat tahajud. Namanya sekolah madrasah, wis sekolah seneng madrasah.
Padahal banyu jam-jam, banyu ya jam-jam. Ini yang sering apa salah tapi kaprah. Tapi jadi kaprah sulit diluruskan. Nah, orang yang sudah tua-tua saya itu nak diluruskan mesti serik silite, sing serik silite. Wis apik-apik bener wis ngono ora ana apa-apa. Dadak gawe-gawe terus diarani ken mentareng diunake Wahabi, iku Wahabi. Padahal dia nak haji Wahabi terus. Dia kan pergi haji. Kalau haji di sana makmum terus karo Wahabi. Terwange ketok cilik-cilik. Nah ning kono ki kita kiai gedhe ning kene ning kono kluthah-kluthuh dhewean ora ana sing megape. Saya melihat sendiri tuh ning Indonesia ini menjadi kiai huruf cuma waki. Ning kono wong ilang, malu cuma ora ana sing ngetutke. Ning Madinah maupun di Mekah. Malah do salaman kayak Pak Ahmad Sapine. Salaman kalau kiai kono rebutan tangan ditutupi. Padahal ibu-ibu sejak di rumah di Indonesia ini nak ana bocah ngombe kok nyucup rentuk. Aja ditutup. Tapi nek kono malah wong tua nyucup. Nyucup apa? Ya dah. Nanti minum dengan nyucup tuh tidak boleh. Boleh enggak? Tahu nyucup? Tahu enggak nyucup? Nah itu nyucup namanya. Nah, ketoke padha mbok rarati. Lah kok bocah wis tua malah nyucup. Nyucup tangan, orang nyucup sing ana banyune. Nah itu sekali lagi biasa sajalah kita salaman karena anjuran salaman tuh mamin muslimaini yaltaqiyani wa yaltasabahani illa ghufira lahuma min qabli ajal farqa, hadis Muslim. Setiap dua orang Islam ketemu kemudian gelem salaman, ketemu loh. Kemudian sebelum pisah dosane wis di ngapura karo-karone. Maka sebagai bukti bahwa ia bersaudara itu nak ketemu salaman. Tapi bagaimana kaitannya dengan hadis idza laqitahu pasalim alaihi, kalau ketemu adalah uluk salam. Nah, uluk salam merasa salaman ora apa-apa, yang penting uluk salam, menyampaikan assalamualaikum itu lebih bagus. Ya. Rasa dekat sebab salaman itu salah kaprah. Bersalaman sebelum nabrak Allah, wah aku nasib salaman karo Pak Masrukin, aku nabrak Allah. Jadi dikait-kaitkan, orang Indonesia itu sukanya mengait-ngaitkan. Maka dari itu marilah dengan ngaji kita yakin sepenuhnya yang kita mintai, yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud tadi Allahus Somad. Allah terdapat bergantung seluruh makhluknya. Adanya makhluk karena ada Allah. Tanpa Allah kita tidak ada. Semua yang ada di muka bumi itu karena Allah yang mengadakan. Tanpa diadakan Allah tidak ada. Maka mintalah kepada yang mengadakan. Jangan minta kepada dengan mengada-ada. Jangan minta dengan cara mengada-ada sing ora-ora dijaluk. Wahum, sedangkan mereka berhala itu jundun, menjadi pengawal, menjadi saksi, menjadi tentara muhdharun yang dihadirkan lahum bagi orang-orang yang nyembah. Di besok dipertemukan di akhirat di dekat neraka, berhala-berhala itu diberi kesempatan Allah untuk datang menjadi saksi. Apa pernah perintah karo sing do nyembah kowe bahwa dengan menyembah kamu akan kamu tolong, padahal semuanya tidak bisa apa-apa, wong batu. Padahal batu tempat apa? Batu itu menurut Al-Quran tempat tuh sebagai bahan bakar apa? Karo sapa? Karo menungso. Lah itu lah. Watakun narolati wakuduan nasuwal bicara uiddat lil kafirin. Nah, kita jangan sampai dimerdekakan dari neraka. Itu benar. Nah, poso-poso ini kan laris manis itu. Dalil awaluhu rahmah
wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Padahal dalile mung man shoma ramadhana man qamar ghufira lahu. Di ngapura itu sudah luar biasa, tidak perlu minta-minta dibebaskan jaluk minta bebas dari neraka. Wong sabenernya maca waqina. Apa itu artinya? Waqina ada Rabbana atina fid dunya. Kok durung yakin? Kuwi sing mulang Gusti Allah. Waqina adzabannar. Ora batas setiap haji itu, karena itu ayat di dalam haji ada orang yang mintanya dunia tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nak wong Islam wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Lah hafal ngono kok ora iso nglakoni. Apa tapi ora iso nglakoni. Boti parani Pak Sugeng kapok. Ini harus dirasakan. Jadi ketika berdoa membaca Quran itu ditadaburi ke apa? Terus dia ada apa ngabuburit. Tadabur itu ngabuburit. Ngabuburit apa? Nunggu buka sing irit rasa bayar. Jadi burit itu buka sing irit. Itu arti dari ngabuburit, yaitu ikuti pengajian kalau nunggu buka sing irit. Irit tanpa bayar. Kita lanjutkan. Jadi besok berhala-berhala yang disembah itu akan dihadirkan di depan orang-orang yang nyembah itu. Apakah kamu pernah menyuruh orang ini menyembah berdoa kepadamu? Mereka tidak merasa berantak. Termasuk sunan-sunan yang dimintai, yang alasan didoakan itu juga akan menjadi saksi di akhirat. Dan itu merepotkan mereka. Jenengan datang kuburan minta perantara pada orang yang mati itu merepotkan yang mati. Sebab besok akan didatangkan untuk menjadi saksi. Apa kowe tahu nyuruh pesan kepada siapa jenengan iki Pak Abror, besok aku nak mati tilekno kuburanku saben malam Jumat. Nak arah kotil tak tumpes, tidak ada. Maka dari itu Nabi Muhammad dipesan, fala yahyunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahyunka qauluhum, berhenti boleh, terus juga boleh, karena ini sudah kalimat sempurna. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahyunka, saya yahjunu, khazana yahjunu, sedih, diberilah namanya lanahi, sehingga mati yahyun, asal yahyunu mati. Fala yahyunka Muhammad, kamu jangan sedih kalau terhadap ucapan mereka, omongan mereka. Kamu selalu didustai, dibohongi atau dikadali, kamu tidak usah sedih. Mereka selalu mengatakan apa Allah di mana. Ada lagi kita ya orang-orang yang tidak suci, maka minta ya riwayat perantara orang yang suci-suci. Ini pering dijadikan dalih masyarakat kita, khususnya Demak. Nah, ana wong kita itu wong sing kotor, karena untuk bisa menghadap Allah dengan baik itu harus lewat orang-orang yang
suci. Coba kamu minta bantuan presiden, apakah bisa langsung kepada presiden? Kan gitu alasannya mesti ngono. Nah, jaluk presiden, jaluk bantuan, bansos atau apa saja, apa langsung kamu mesti lewat Pak Lurah, lewat camat, lewat bupati, lewat gubernur. Nah, kalau Gusti Allah ya gitu. Jadi oleh mengibaratkan, mengumpamakan itu dianggap seperti minta kepada presiden, kudu lewat iki. Padahal di hadapan Allah semuanya, kita semuanya sama. Ketika sholat yang dibaca sama. Mengimame sing diwaca keras hanya Fatihah dan surat, yang lain biarlah kita semuanya sama, dengan sama. Yang sampai Allah hamdah jangan dijawab Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa boleh mil'a samawati karena menjadi munada mudhof. Boleh biasa mil'a samawati wa mil'a ardi wa mil'a masyita min saimbatu, boleh. Di gawe mil'u ya dianggap itu diputus sebagai pokok kalimat atau sebagai sebutan. Itu nak ngerti ukorone, tapi rata-rata kita kan anut grup pokoknya marai gurune ngene ya ngene diwai sithik guru wis apik awet biyen ngene dadi owah-owahi. Lah wong sing gawe ning owah iki jenenge sapa? Pak Wahono. Pak Wahono senengane ngowah-ngowahi. Apa Pak? Apa Bu? Pak Wahono, duwe keluarga jenenge Wahono. Senengane ngowah-ngowahi. Berarti lah dunia itu selalu wah. Tidak ada yang kekal. Dunia itu selalu wah, berubah terus, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Bahkan oleh ahli nuklir, surga nanti juga berubah. Akhirat juga berubah, yang tidak berubah hanya Allah. Itu ahli nuklir. Kita hanya berganti bentuk. Seperti apa tuh daun yang dengan bakar itu bentuknya berubah apa? Itu berubah jadi abu. Maka abu jadi bakar, jadi abu bakar. Abu hasil dari membakar. Maka panggilannya Abu Bakar. Gampang toh, ngaji enak, digawe enak wae ngaji rasa. Tapi kalau mikir, keblondro kesasar lu lah jelas kok ngono. Terus rawani gawe jeneng Abu Bakar, padahal Abu Bakar tuh orang yang paling dermawan, paling cerdas dan paling setia kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sayang kepada Nabi Muhammad, anak wedok perawan ting-ting dinikahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, Umar pun tidak mau tidak mau ketinggalan. Anak wedok ya dikake karo Nabi namanya Hafsah. Tapi oleh ngake wis rondo betul tadi. Tekan di mau. Belum dengan nak setia karo kancane dikai anak wedok. Ken tanggung saya akrab. Tekan di mau ngomong wae ora ketemu. Jadi sekali lagi siapa tadi? Walah ya jungka, jangan kau sedih Muhammad, jangan pesimis, jangan lokson, jangan baper dan sebagainya. Karena mereka itu adalah batu, benda padat. Ora iso ngrungokke, ora iso berbuat apa-apa, ngapain kalian takut? Saking takutnya terus apa itu pohon yang katanya tempatnya itu diberikan jari genoraisin, jadi kain itu dijari sebagai apa? Narah dijari kan utuh, nah utuh kan isin itu neng di bolo nanti seduh itu ada tuh wet asam neng nanti itu orang kita no padahal yang dijari kudune bojone ya, tapi malah jari asam. Dijelaskan kamu rasa sedih, mereka
selalu mengata-ngatain agamamu palsu, kamu sebagai apa, sinteng kamu, biarlah mereka memang seperti itu agar kita. Nah, sekarang tuh ada orang yang diberi tugas untuk ngelek-ngelek wong, tuh pakai nomor HP itu sampai 20-an. Nah, ngelek-ngelek pisan untuk apa, untuk fee. Nah itu tapi orang ngerti nanti akhirat lebih berat, ngelek-ngelek wong. Wong nulung awake dhewe ra iso kok arep nulung wong. Sekali lagi wahum lam balik meneh. Inna na'lamu, itu kamu rasa sedih Muhammad terhadap ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka kepada kamu. Biarlah mereka seperti itu. Nah, dirasa ya kita dari Muhammad dia lele, ono sing menikah mandoko, ono sing meni apa nak duwe anak Muhammadiyah nanti nak mati ora ditungani, ora ditungake kaya kucing dan sebagainya. Itu macam-macam lah. Padune eman-eman segane sak besek, pokoknya ada-ada saja. Nah, kita tidak usah, karena sudah punya prinsip, punya pedoman Quran dan Sunnah. Rasa sedih, memang karakter mereka suka menjelek-jelekkan seperti itu. Nah ini tak jelaskan setan bombong eling. Nah, biasanya pada tanggal 15 ke atas itu teman-temannya kan do kunut atau witir, ya dah. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak kunut? Karena Nabi terawih itu hanya 3 hari. Tidak mungkin Nabi kunut. Ngono wae gampang dah. Wong 3 dino ora mungkin. 3 dino ora dijelaske hari keberapa. Nah, pantes puasa ya hari 1, 2, 3. Mula member. Nah, pas hari ke-5 sudah barisannya maju. Sebabnya Nabi mung sholat 3 dino nggih. Ya toh. Nah, pas hari ke-7, ke-4 sudah barisannya maju. Karena yang diikuti Nabi katanya. Padahal bukan demikian. Jadi, itu hanya Nabi itu takut. Kenapa kok hanya kan dengan orang Rabu semalam tuh donguan tani kabeh mentani jenengan kok pacar-pacar subuh agak metu saka dalam, padahal mae jejer masjid. Jawabnya cukup simpel, aku ngerti, aku weruh kalian do teko nang masjid, tapi aku khawatir, takut jadi wajib. Nah, dalam wajib dengan rekoso, akhirnya semua umatku rekoso uripe mung sholat, padahal sholat itu tidak menjamin. Sholat adalah bentuk komunikasi kepada Allah Ta'ala. Jaminannya kan amal soleh itu termasuk sholat, tidak hanya sholat. Dan inilah alasan Nabi Muhammad kenapa sholatnya emang 3 hari. Lah saiki ya ana sing model ngono kuwi. Nabi mau 3 hari kok awake dhewe saben bengi ning masjid. Pada itu kekhawatiran Nabi. Selama kita tidak menganggap itu wajib, ya ora apa-apa. Ini masalah kunut. Yang kedua masalah iktikaf. Iktikaf itu Nabi iktikafnya esok-esok subuh nganti awan orang mulai. Nak awake dhewe bengi, ya itulah bedanya awake dhewe karo Nabi iktikafnya. Jadi ninggalke pekerjaan rutin di rumah atau di pemerintahan hanya untuk iktikaf. Tapi Nabi kan pimpinan. Di jenengan iktikaf yang mulai sahur mangkat di masjid, terus orang mulai nganti bengi, nganti nak perlu orang dino 3 dino rasa mulai. Terus dengan lapor polisi, bojo kula mboten wangsul, goleki jebule ning masjid Yerusalem. Lah wae dhewe biasane kan napa? ETKP awan apa bengi? Bengi tersedih dulu. Memang etikaf itu diam di dalam masjid dengan niat ibadah menurut aturan tertentu, yaitu diam saja di masjid. Nah, wes etikaf kita tidak boleh keluar dalam keluar ke rumah atau nak dalam aturan tidak boleh nyambi. Wa tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid.
Jangan nyambi karo bojomu. Sedangkan kamu dalam keadaan iktikaf. Sing omahe cedak-cedak masjid terus nyelak sedelok sahur mulai sahur njaba jero. Tidak boleh kalau sudah iktikaf, tidak boleh walaupun halal. Ini harus diketahui. Nah, setelah Nabi meninggal, nah, iktikaf itu tanggal 21 ke atas. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya iktikaf untuk mengharapkan Lailatul Qadar itu menurut Nabi tanggal 24 ke atas, sehingga 7 hari 24 tidak pilih-pilih. Nah, tapi mayoritas ulama milih-milih, gula sing ganjil. Ganjil itu apa? Sing aneh-aneh, ganjil. Nah, masalah sekali lagi tidak ada penyebutan bahwa iktikaf itu mencari Lailatul Qadar, tidak ada. Hanya Aisyah pada suatu ketika tanya Rasul, aku bayangin ketok Lailatul Qadar, umpama sing tak waca apa? Maca saja Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi nak wis tanggal selikur kata itu selalu tarawih maca doa Allahumma innaka afun. Tapi ya ana sing mulai tanggal 1 afun terus. Iki jenenge kurang gawean. Jadi karena Nabi ora nyontoni afun itu setelah Lailatul Qadar. Berbicara masalah Lailatul Qadar itu pun banyak ulama, nanti ada 50 pembicaraan. Ono sing dengan dasar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Apa Quran masih turun? Jawab ya. Apakah Quran masih turun? Pak masukkan ngendon-ngendoni aku harap Lailatul Qadar malah. Maka ketika iktikaf salat kesel maca Quran kesel apa zikir yang lain itu. Jadi itu tidak sekedar di dalam masjid tapi belum. Nabi pada suatu ketika karena rambutnya gondrong beberapa hari tidak pulang, manggil Aisyah adalah ngemper sirai ditokke paham terus dijungkati, itu setianya seperti itu. Ibu-ibu besok neng SMA dari bapak ngetokke sirai saka jendela dijungkati karo yang wedok. Nak niru Nabi kan gitu. Sing duwe bojo, nasaran duwe bojo ya ora usah. Sekali lagi mari kita pahami surah Yasin saja tidak apa-apa asal bisa diamalkan baik. Dan ada pertanyaan, biasanya Pak Pri tanya. Ada enggak kaitannya dengan permintaan tolong kepada orang mati? Jelas nak mati Nabi mengatakan idza mata ibnu adama in qata amalu ora iso apa-apa, jaluki tolong apa-apa ora iso. Terputus, tidak bisa berbuat baik lagi kecuali punya 3 investasi. 1, kaya, sehingga kekayaan itu untuk membantu masjid, membantu madrasah, membeli tanah perluasan SD, Aisyah dan sebagainya. Itu semua adalah sebagai wujud bahwa amal kita akan berlangsung terus, berkelanjutan pahalanya. Yang kedua, berilmu. Nah, ilmu disebarluaskan, tidak boleh disimpan sendiri. Buruh kancane kesasar sebuan, ora dirasa-rasa dewi. Itu namanya tidak peduli kepada temannya, masyarakatnya. Yang ketiga, dua anak. Nah, anak itu digadang-gadang untuk menjadi anak soleh. Untuk menjadi anak soleh harus dididik dengan baik. Maka anak termasuk hasil karya jerih payah dari orang tua, sehingga termasuk anak itu diharapkan untuk mendoakan orang tua, namun tidak boleh dijaga kanthi pasti. Wong Jawa duwe dalil aja jagake ndoke sih. Belum tentu anak itu ketika masih hidup wah pinter cuma bahasa wong tuan mati ala wis mati buak ra wis, sehingga tidak menghargai. Padahal agama mengajarkan
wahfid janahaka wahfid lauma janahaka minar rahmah wa qul lauma rabbik apa wa qul lauma qawlan karima wa qul lauma terus apa ya wahfid janahaka minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Surat apa itu? Surat Al-Isra ya. Oh sedaya ya ono sing diapali dan dadi ora hafal kabeh tetep hafali sebagian. Itulah yang bisa saya sampaikan. Walaupun hujan, ibu-ibu sudah bisa rawuh dan bapak-bapak semuanya itu bahasa Arabnya as-sawab bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan jerih payahnya. Direban hujan dan mangkat berarti semangat. Kalau ono krimis setera mangkat berarti tidak semangat, maka pahalanya juga akan berbeda dengan yang semangat. Saya yang paling semangat tuh tak lihat tuh dua, satu Pak Abror, dua Pak Ruslan. Pak Abror tuh siang malam sekalian terus, soalnya si Anyar. Nah Pak Ruslan ya, Pak Ruslan belum kalah, aku lawas lah, ya. Ragam kalah kalau Pak Abror. Semoga semuanya itu ibadah. Sekali lagi gawe seneng tuh ibadah. Jangan dikira itu mamer. Bapak ada yang pamer bojone anyar digawa terus. Bukan itu ibadah. Pak saya pamer bojo lawas digawa terus. Jadi ibadah itu seperti terbatuk Pak Heri berarti Arab ditinggal kan harus dibawa terus. Insya Allah alhamdulillah keluarga kita ada yang menjadi pembimbing haji, insya Allah akan mendapat pahala sesuai yang dibimbing. Berapa haji Pak Tek itu hanya terima tugas ngetek tok jadi kepala sekolah di Jeddah. Coba kaji ping pira ngajak ke bapak ibu keluarganya diangkat Purano kabeh kepengen mendapat pahala yang sebanyak-banyak. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.